Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 10 kisah karomah Abah Anom sebagai berikut. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau dikenal luas dengan panggilan Pangersa Abah Anom adalah ulama sufi yang sangat harismatik dan tidak diragukan lagi kewaliannya. Beliau merupakan mursyid kamil mukamil Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Pangersa Abah Anom dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari tahun 1915 di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Beliau adalah putra kelima Pangersa Abah Sepuh, mursyid, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dari ibu yang bernama Hajah Siti Juriyah. Pada usia 8 tahun Abah Anom masuk sekolah dasar, Fairfolk School, di Ciamis antara tahun 1923 sampai tahun 1928. Kemudian ia masuk sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Pada tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Ia belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sorof dan balagah kepada kiai terkenal di pesantren Jambudipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambudipa, ia melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Mama Ajengan Ahmad Syatibi. 2 tahun kemudian, tahun 1935 sampai tahun 1937, Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Kegemarannya menuntut ilmu, menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai ilmu keislaman saat berumur 18 tahun. Didukung ketertarikan pada dunia pesantren, ayahnya yang sesepuh Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengajarinya zikir tarekat. Sehingga ia menjadi wakil talqin Abah Sepuh pada usia relatif muda. Sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Percobaan ini tampaknya juga menjadi ancang-ancang bagi persiapan memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan pada masa mendatang. Kegemarannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaedi yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Setelah menginjak usia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Siti Ru'yanah. Setelah menikah, kemudian ia berziarah ke Tanah Suci. Sepulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, 1939, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuannya meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika ia fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Ia juga amat cendekia dalam budaya dan sastra Sunda, setara kepandaian sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan, untuk memperkokoh tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Bahkan ia pun terkadang berbicara dalam bahasa Jawa dengan baik. Abah Anom resmi menjadi mursyid, pembimbing tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di pesantren sejak tahun 1950. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956,
Aba Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladanan, Aba Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok Pesantren Suryalaya, dengan kepemimpinan Aba Anom, tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Suryalaya tetap konsisten kepada tanbih, wasiat Abah Sepuh yang diantara isinya adalah taat kepada perintah agama dan negara. Maka Pondok Pesantren Suryalaya tetap mendukung pemerintahan yang sah dan selalu berada di belakangnya. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Aba Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya termasuk pendidikan formal mulai TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, Perguruan Tinggi, IAILM, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Latifah Mubarokiyah serta Pondok Remaja Inabah. Didirikannya Pondok Remaja Inabah sebagai wujud perhatian Aba Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya Pondok Remaja Inabah membawa hikmah, di antaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas, para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi, dan psikologi. Bahkan pakar ilmu agama mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya termasuk tasawuf dan tarekat mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan dengan pengamalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Aba Anom menunjuk 3 orang pengelola, yaitu Kiai Haji Nur Anom Mubarok BA, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan Haji Dudun Nur Saiduddin. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Aba Anom sebagai guru mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan, dipanggil Al-Halik kembali ke Rahmatullah pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2011 pukul 11.55 dalam usia 96 tahun. Dikutip dari Wikipedia, berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau yang dihimpun dari berbagai sumber. Kisah pertama dimuat di okezone.com sebagai berikut. Dalam buku Latar Belakang dan Perkembangan Pesantren Suryalaya, diceritakan kisah tentang Aba Anom menghadapi seorang kapten yang akan menjajal ilmu Aba Anom. Suatu ketika, seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suryalaya. Ia membawa batu kali dari kantongnya sebesar tinju. Batu itu diletakkan di sebelah telapak tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya, dengan 1 kali pukul saja, batu tersebut telah terbelah 2. Dia berikan kedua belahan batu itu kepada Abah dengan sikap sombong. Aba Anom mengambil batu itu dan meremas batu itu. Kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Si kapten terkejut, tetapi ia belum mengakui kekalahan. Kemudian Aba Anom meminta segelas air kepada tukang masak di dapur. Gelas berisi air itu diberikan kepada si kapten yang dilihatnya ada ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang yang memancing dan ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan dengan sombong, ikan itu terpancing dari gelas kepada Aba Anom. Tetapi, tiba-tiba di lantai, di hadapan si kapten menggeletar seekor ikan besar. Kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Aba Anom, ikan itu seperti terkait dengan pancingan telunjuk Aba Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya lagi, Aba Anom seolah memegang ketapel,
dia mengarahkan ketapel itu ke atas atap rumah. Sesudah ditariknya tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang rupanya kena tembakan ketapel. Sang kapten bersujud di depan Aba Anom, diletakkannya lututnya kepada lutut Aba Anom, mengaku kalah dan meminta maaf, serta minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan ajaran yang ada di pesantren Suryalaya. Kisah kedua dimuat di cirebontimes.com sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang kerap disapa Aba Anom diyakini sebagian orang merupakan seorang wali Allah yang memiliki karomah. Selain erat kaitannya dengan karomah, Aba Anom yang merupakan pendiri pesantren Suryalaya itu juga mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Aba Anom Suryalaya Tasikmalaya adalah sosok mursyid yang sangat mencintai murid-muridnya. Aba Anom punya cara tersendiri dalam mendidik murid-muridnya. Beliau mendidik muridnya tidak sama satu dengan yang lain. Aba Anom memang mengerti betul kondisi muridnya, sehingga Aba Anom bisa menembus batiniah para muridnya. Banyak kisah para murid yang merasakan betul karomah dan cara mendidik Aba Anom. Dikisahkan suatu hari Aba Anom pernah mengajak muridnya bernama Haji Muhammad Zuki Asyuja menaiki perahu Habia berdua saja di tengah laut Pangandaran bersama Aba Anom. Kemudian Aba Anom bertanya, "Zuki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" tanya Aba Anom. Mendapat pertanyaan dari guru mursyid yang dihormatinya, Pak Guru Zuki tidak berani langsung menjawab. Maka ia segera menunduk tawajuh dan melakukan robitoh. "Tidak perlu tawajuh, kan Aba ada di depan Zuki," kata Aba Anom sambil tersenyum. "Tidak bah, laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita," spontan Pak Guru Zuki menjawab dengan mantap. "Apakah kamu yakin laut tidak bisa mematikan kita?" Aba Anom mengulang pertanyaannya. "Yakin bahwa laut tidak bisa mematikan kita, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan," kembali Pak Guru Zuki menjawab dengan mantap. Tiba-tiba tanpa terduga, kaki Aba Anom mendorong kuat tubuh Pak Guru Zuki sampai keluar dari perahu dan tercebur ke laut. Maka, tubuh Pak Guru Zuki langsung tenggelam karena tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Aba Anom. Meski demikian, Pak Guru Zuki tidak merasa panik. Ia lantas segera bertawasul dan segera robitoh dengan Aba Anom. Tubuh Pak Guru Zuki terus tenggelam sampai ke dasar laut. Tapi anehnya ia tidak merasa kesulitan bernafas. Bahkan ia bisa bernafas dengan mudah seperti di atas permukaan laut. Ia juga bisa berdiri tegak di dasar laut seperti ketika berada di daratan. Pak Guru Zuki pun bisa menikmati keindahan panorama alam di dasar laut dengan berbagai makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Konon, Pak Guru Zuki tinggal di dasar laut selama 7 hari. Selama itu anehnya ia tidak merasa lapar dan haus. Setiap datang waktu salat fardu, Pak Guru Zuki seperti mendengar suara azan. Kemudian ia melaksanakan salat dan berzikir di dasar laut. Pak Guru Zuki menghitung hari serta menjalani kesendirian dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Sampai kemudian Pak Guru Zuki melihat sorban pangersa Aba Anom terulur memanjang dari atas permukaan laut sampai ke hadapannya. Segera ia memegang sorban pangersa Aba Anom itu. Kemudian sorban itu memendek kembali secara perlahan dan mengangkat tubuh Pak Guru Zuki ke permukaan laut. Ketika kepalanya sudah di atas permukaan laut, Pak Guru Zuki melihat pangersa Aba Anom tersenyum indah. "Zuki, ternyata benar ya laut tidak bisa mematikan kamu," ujar Aba Anom. Itulah kisah karomah Aba Anom yang mendidik muridnya yang mampu bertahan di dasar laut selama 7 hari. Kisah ketiga dimuat di portal majalengka.pikiranrakyat.com sebagai berikut. Karomah Aba Anom salah satunya menangani seorang pemuda yang hobi melacur hingga sampai taubat.
Dakwah bijak Aba Anom yang tak lain penerus dakwah Sunan Gunung Jati, dilakukan dengan kelembutan. Nama lengkap Aba Anom adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, pengasuh pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Kisah karomah Aba Anom diceritakan Kiai Haji Muhammad Abdul Gaos Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaos, dikutip dari blog Kedudukan Aba Anom. Ajengan Gaos adalah salah satu wakil talqin Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Diceritakan, ada seorang pemuda yang hobi melacur berniat untuk berhenti atau taubat, namun tidak berhasil. Sudah berbagai cara untuk menghentikannya, namun hobi melacur tidak juga berhenti. Padahal, pemuda itu sudah melakukan amalan ibadah sesuai petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjunginya. Seperti riyadoh, latihan, puasa, zikir, sholat baik yang sifatnya wajib maupun sunat dan amalan lainnya. Akhirnya, dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, pria itu datang ke pondok pesantren Suryalaya menemui Aba Anom. Singkat cerita, pria itu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Aba Anom. Lalu pria itu ditalkin zikir tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk diamalkan dan dengan teduh Aba Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Seperti biasa pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya dengan pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Aba Anom asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah, dengan segera meninggalkan hotel. Gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melakukan maksiatnya muncul wajah Aba Anom. "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Aba Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya. Dan pemuda itu menjadi pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kisah keempat dimuat di kontrastimes.com sebagai berikut. Diterima dari mantan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Sumedang Bapak Ece Juardi, beliau menerima dari orang yang bersangkutan, Kiai Sakti. Diceritakan Bapak Ece Juardi, ada ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding, namanya Kiai Jurat. Beliau sudah mengenal akan kemasyhuran dan keulamaannya Aba Anom yang memiliki jutaan pengikut dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Aba Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Aba Anom, tidak disangka Aba Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai untuk masuk ke madrasah Aba Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf penglihatan batinnya mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Aba Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah Kiai memuji Aba Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas nan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, "Tentu saja Kiai." Suatu kejadian di luar jangkauan akal, setelah jawaban itu terlontar, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap.
Kejadian itu membuat terpesona melihat akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya yang 70 pun, nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai itu sangat kagum akan karomah yang dimiliki Aba Anom, dan merasa kesaktian yang dimilikinya bila dibanggakan dengannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Aba Anom. Benarlah ungkapan, di atas langit ada langit. Namun, Kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada Aba Anom untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Aba Anom ke lantai, kopiah itu melayang-layang. Kiai merasa malu dan kalah lagi. Selanjutnya Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2, sedangkan belahannya diberikan kepada Aba Anom. Kiai itu meminta kepada Aba Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Aba Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Aba tidak bisa apa-apa, yang bisa membelah itu adalah Allah. Baiklah, Aba hanya minta kepada Allah itu pun kalau diizinkan." Selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Aba Anom dan batu itu menjadi air. Namun Kiai tersebut masih penasaran karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah Aba Anom sang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai mencoba menguji lagi karomah Aba Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Aba Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Aba Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Aba berlebihan? Aba tidak bisa apa-apa, seharusnya minta kepada Allah saja, jangan kepada Abah. Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan segala sesuatu karena Dia Maha berkehendak dan berkuasa." Kiai itu masih penasaran akan permohonannya kepada Aba Anom. Selanjutnya Aba Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah 2. Dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang Kiai. Selanjutnya, entah dari mana datangnya di tangan Aba Anom sudah ada ketepel, dan ketepel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal, muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan Aba Anom. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Aba Anom, sadar dan memohon maaf atas kesombongan dan kesalahannya. Akhirnya Kiai memohon kepada Aba Anom untuk diangkat menjadi muridnya dan menjadi seorang pengamal Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai itu ditalkin zikir, diajarkan zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dengan talqin zikir itu menyadarkan akan adanya Allah yang Maha mengetahui akan perbuatan jahat makhluknya baik lahir maupun batin, dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah ditalqin Kiai menangis di pangkuan Aba Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Kisah kelima. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul atau Ajengan Gaos, salah satu wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita.
Namun istri Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu Pangersa Abah Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Hak, sing jadi jelema," dalam bahasa Indonesia, "Iya, jadi manusia." Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Pangersa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Kontan saja istri Kiai Maksum kaget, dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah, dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Allahu Akbar, kun fayakun. Dengan izinnya melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut, ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Iya, ternyata setelah dioperasi daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi, yang diberi nama Sufi Firdaus. Idos panggilan anak ini, hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Abah Anom. Kisah ke-6, Abdul telah tiada. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan Blok Nyongkelang, Selajambe, Kabupaten Kuningan, tampak masih segar sekalipun sudah 3 hari terpanggang panas terik matahari. Begitu pula gundukan tanah merah tampak terlihat masih basah, padahal kuburan sekelilingnya sudah kering, bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau berkepanjangan. Sepintas, tak ada yang istimewa pada kuburan tersebut. Sama saja seperti kuburan yang lainnya. Namun sesuatu yang beda akan terasa di sana. Wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut. Emangnya siapa sih yang tertidur di dalam sana? Inilah kisahnya. Adalah Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan. Di kota metropolitan, Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram jadah. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi, lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin yang sulit ditangkap, karena kepandaiannya menggunakan jampi-jampi sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November tahun 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Plumpang, Jakarta Utara. Bersama 2 orang temannya, ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat, lalu Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut. Dengan cara paksaan, wanita itu, sebut saja Sinta, diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bahaya sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya." Subhanallah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatangannya, tiba-tiba saja burung miliknya mendadak terkulai lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Sinta mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, Sinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib naas. Kemaluannya membengkak dan 3 bulan kemudian, 2 orang temannya mati mengenaskan akibat burungnya membesar. Untunglah,
Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu, ia menemui salah seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insyaf dan bertaubat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis zikir dan kemudian bertaubat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia pun tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyahnya seperti khotaman meskipun dia hafalkan dari latinnya. Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak yang ia temui sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya, takut jika niat jahatnya kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga, bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi. Sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi sehingga tetap bisa melaksanakan amalia zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya, pada hari Jumat di tahun 2006 selepas subuh, ia dipanggil kembali oleh Allah dalam posisi tawajuh. Kisah ketujuh, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar. Itulah nama seorang kiai yang berasal dari Surabaya. Tidak terbayangkan kiai pemimpin pesantren tersebut adalah mantan jagoan jalanan. Ini berdasarkan cerita beliau Kiai Haji Ali Hanafiah Akbar yang saat itu diwawancarai oleh wartawan majalah Nuqtoh. Beliau menceritakan bahwa dirinya sejak kecil tidak kepikiran punya cita-cita jadi kiai apalagi memimpin pesantren. Tetapi cita-citanya sejak kecil adalah ingin menjadi seorang jagoan. Keinginannya yang sangat kuat inilah membuat ia sangat gigih di dalam mendalami ilmu kanuragan atau bela diri. Bahkan setiap ada orang yang terkenal jago silat, pasti ia datangi. Berbekal ilmunya tersebut, Ali berusaha menjadi jagoan jalanan di Surabaya dan akhirnya ia pun hijrah ke Jakarta. Dan di Jakarta ia menjadi tukang pukul salah satu perusahaan. Bahkan karena kemampuannya berkelahi yang tidak terkalahkan, ia pernah dikontrak oleh Edi Tansil untuk mengamankan proyek besar. Ternyata hidayah merubah jalan hidup jagoan ini. Ia bertemu dengan salah seorang ikhwan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan entah apa yang terjadi di dalam hatinya terbesit ingin bertemu dengan Aba Anom Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia pun pergi dari Jakarta bermaksud menemui Aba Anom, dan maksudnya pun terlaksana dan ia mendapat talqin zikir oleh Aba Anom. Setelah itu Aba Anom menyuruhnya pulang. Rupanya hatinya berkecamuk dan ia pun mengeluh, jauh-jauh datang dari Jakarta cuma diajarin zikir. Tetapi apa yang terjadi? Setelah di dalam perjalanan, mulutnya terasa terkunci. Enggan berbicara kepada siapapun, bahkan ia disangka orang stres. Dari diamnya ia merasa Aba Anom selalu di sampingnya dan mengajarinya berbagai macam ilmu tentang agama. Dan entah kenapa setelah mulut mau berbicara kembali ia sudah bisa ceramah mengenai ilmu-ilmu agama. Akhirnya beliau mendirikan pesantren dan mendapat hirqah sebagai wakil talqin Aba Anom di Surabaya. Kisah ke-8 diceritakan oleh Kiai Haji Komarudin yang merupakan wakil talqin senior Aba Anom. Beliau menuturkan bahwa ada salah seorang pemuda jago di dunia persilatan. Kiai Haji Komarudin tidak menyebutkan nama pemuda tersebut. Pemuda tersebut suatu hari mendatangi Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Aba Anom, dengan maksud menantang untuk berduel dengannya.
Hal ini karena pemuda tersebut mendengar kemasyhuran Abah Anom. Tetapi Abah Anom dengan suara lembutnya menolak tantangan pemuda tersebut, seraya mengatakan bahwa Abah tidak bisa apa-apa. Setelah beberapa kali mendapat tolakan dari Abah Anom, ternyata pemuda tersebut semakin geram dan marah, sehingga ia berusaha menerjang badan Abah Anom yang sedang duduk bersila. Tetapi apa yang terjadi? Pemuda tersebut terpental seraya menjerit, "Aing jin, aing jin, aing jin, aing jin." Padahal Abah Anom tidak bergerak dari tempat duduknya. Kisah ke-9 dikutip dari patiupdate.com sebagai berikut. Pada tahun 1980-an, saya, maksudnya narasumber cerita ini, bersama seorang kenalan bernama Haji Yahya Hanafiah berkesempatan berjumpa dengan seorang kiai dan wali Allah di Suryalaya yang terkenal dengan gelar Macan Suryalaya. Ketika itu, jamaah rombongan dari Singapura sudah pada tertidur semua karena jam menunjukkan 11 malam. Kami masuk ke Masjid Nurul Asror di mana kiai yang sudah berumur 125 tahun ketika itu bermalam. Banyak kisah yang dikabarkan kepada kami adalah mengenai karomah Abah Anom. Seolah-olah beliau berpesan kepada kami yang muda, bahwa pada zaman ini, inilah orangnya yang ditentukan Allah, yang berada di Indonesia. Kisah yang paling menarik, tentang Abah Fakih. Nama aslinya Kiai Haji Abu Bakar Fakih, menceritakan, "Saya diamanatkan oleh Abah Sepuh, ayahanda Abah Anom, untuk menjaga Abah Anom sejak dari kecil. Sejak lahir Abah Anom berada di rumah saya yang kebetulan terletak di depan rumah Abah Sepuh. Selang beberapa hari saya menerima sebuah surat yang langsung dari Nabi Khidir alaihi salam yang berisi nama untuk seorang bayi. Tertulis dalam surat itu nama Sohibul Wafa, atau Tajul Arifin, ditandatangani Nabi Al-Khidir. Dengan segera saya langsung ke rumah Abah Sepuh menunjukkan surat tersebut, dan Abah Sepuh berkata, "Kalau begitu kita ambil dua-dua namanya, yaitu Sohibul Wafa Tajul Arifin." Tamat kata-kata lebih kurang dari almarhum Abah Fakih. Ternyata seperti itu karomah Abah Anom diberi nama Sohibul Wafa Tajul Arifin oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ke-10. Tersebutlah seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk dibayat atau ditalkin zikir, diajarkan zikir thorikoh. Tentu saja dalam benak Kiai Thohir kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu, akan membuat murka gurunya di pesantren di kotanya. Apalagi, setelah ditalkin zikir, pengajaran zikir thorikat, ada suatu amanat dari Abah Anom yakni ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di kompleks pesantren Suryalaya sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk tidak bisa tenang. Dalam benaknya terbersit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tongsok goreng sangka kabatur, komo ka guru sorangan mah, boa teying tek gitu." Jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga,
bahwa seorang guru ruhani mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin kepada gurunya. Dan ternyata di luar dugaan, kiainya yang di pesantren itu malah memuji Aba Anom. Bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Aba Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Aba Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada orang yang membutuhkannya.